Halo Rek, ya apa kabare? Kembali lagi di Cinema 22. Di video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita film dari Fallout series 2024. Dan part kedua kali ini akan menjadi penutup dari film Fallout series season 1. Bagi kalian yang belum menonton part satunya, saya sarankan untuk menontonnya terlebih dahulu agar tidak bingung, dan linknya ada di deskripsi. Baik, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke alur ceritanya. Setelah mendapatkan kepala Wilzik, Max dan Thaddeus sangat senang karena tak sabar melihat ekspresi semua orang yang ada di pangkalan melihat mereka berdua berhasil menyelesaikan misinya. Namun karena sudah lelah membohongi Thaddeus, Max pun akhirnya menunjukkan dirinya yang saat ini sedang menggunakan power armornya. Tentu saja hal itu membuat Thaddeus kecewa. Max mengaku jika Titus sudah tewas dan ia ingin Thaddeus untuk tidak memberitahu siapapun yang ada di pangkalan. Namun Thaddeus menolak sehingga Max berniat untuk menghabisinya. Tapi Thaddeus mengambil inti daya power armor milik Max sehingga Max tak bisa bergerak. Setelah itu, Thaddeus pun pergi meninggalkan Max dan membawa kepala Wilzik. Max terkunci sampai esok hari, sampai segerombolan kecoa raksasa berdatangan dan mulai menggerogoti power armor miliknya. Tapi beruntung Lucy datang menghabisi semua kecoa di sana. Max kemudian meminta tolong kepada Lucy agar ia bisa membuka power armornya. Namun Lucy yang masih trauma belum percaya sepenuhnya kepada Max. Tapi ternyata selama ini Lucy sudah terpapar radiasi dan segera membutuhkan obat. Sedangkan Max sendiri mempunyai penangkalnya dan akan diberikan kepada Lucy jika ia mau mengeluarkannya. Karena tak ada pilihan lain, Lucy pun akhirnya mau membebaskan Max dari power armor miliknya. Namun tak lama kemudian Lucy tiba-tiba pingsan karena tak kuat menahan radiasi. Singkat cerita, Lucy akhirnya tersadar dan ia sudah diberi obat oleh Max saat ia pingsan. Karena tahu jika Max juga mencari kepala Wilzik, Lucy pun mengajak Max untuk bekerja sama mencarinya. Terlebih lagi, Lucy bisa melacak keberadaan kepalanya. Namun sebagai imbalan sudah membantu Max, Lucy ingin para kesatria dengan power armornya membantu Lucy untuk mencari ayahnya. Tentu saja Max dibuat bimbang karena ia sendiri bukanlah kesatria asli. Namun karena tawaran Lucy menarik, Maximus pun menyetujuinya dan mulai pergi bersama mencari Thaddeus. Di sisi lain, Norm masih dibuat bingung karena bagaimana bisa para Raiders mendapatkan kunci khusus milik ibunya. Sekaligus ia menemukan lebih banyak mayat yang terlihat ingin masuk ke dalam bunker 31. Di hari itu juga bertepatan dengan pemilu untuk memilih siapa yang layak untuk menjadi pemimpin di bunker 33. Di tengah jalan, Lucy meminta bantuan kepada Max agar ia menceritakan keadaan bumi selama 200 tahun terakhir. Karena Lucy sendiri masih belum mengetahui keadaan di permukaan tepat setelah ledakan bom nuklir. Karena tak ada topik pembicaraan lagi, Max pun menceritakannya. Tapi saat ada di jembatan, mereka bertemu dengan dua orang asing. Meski begitu, Max dan Lucy tak mempercayai mereka berdua dan mengajak mereka untuk mengangkat tangan secara bersamaan sembari menyeberang jalan. Tapi tiba-tiba mereka berdua menyerang sehingga Max dengan cepat berhasil menembak mereka berdua meskipun dirinya juga tertembak. Ternyata mereka adalah sekelompok Finn yang merupakan pemakan sesama menungso. Tentu saja hal itu membuat Lucy sangat marah dan tidak suka di permukaan karena semua orang saling bunuh satu sama lain.
Setelah pemilu di bunker, akhirnya terpilihlah seorang pemimpin bunker bernama Betty. Sedangkan Norm sendiri menemukan informasi yang mencurigakan dari Betty, yang ternyata ia berasal dari bunker 31. Terlebih lagi, slogan yang selama ini mereka pakai adalah, jika di bunker semakin suram, maka pilihlah pemimpin dari bunker 31. Norm segera menceritakan kecurigaannya kepada Chad karena bunker 33 dan 32 selalu memilih pemimpin dari bunker 31. Namun Chad merasa tidak ada yang aneh, terlebih lagi sumber daya dan pendidikan bunker 31 lebih baik di atas mereka. Norm mencoba menanyakan perbedaan bunker 31 dan 33 kepada sahabat Lucy bernama Step. Namun Step mengatakan jika kentang di bunker 31 lebih enak. Setelah itu, Betty mengumpulkan semua warga bunker 33 karena berdasarkan kesepakatan bersama dengan pemimpin bunker 31, Betty mengajak beberapa orang untuk tinggal di bunker 32 karena sudah kosong, sedangkan sisanya akan menetap di bunker 33. Mereka kemudian masuk ke bunker 32 dan alangkah terkejutnya Norm dan juga Chad melihat keadaan bunker yang sudah bersih dan rapi dalam waktu yang sangat cepat. Padahal sebelumnya sangat berantakan dan banyak mayat di mana-mana. Norm semakin curiga kepada Betty dan menanyakan di mana letak kunci khusus milik ibunya. Tapi Beth sendiri mengaku jika kuncinya sudah dikubur bersama ibunya. Di lain sisi, Lucy dan Max menemukan sebuah kota yang sudah hancur dan bekas dari sebuah peradaban manusia yang baru setelah kejadian perang nuklir. Namun akhirnya kota bernama Sedicens itu hancur karena suatu ledakan yang sangat amat besar. Lalu tak lama kemudian, luka Max bertambah parah sehingga harus segera diobati. Setelah beberapa lama berjalan, mereka akhirnya menemukan sebuah rumah sakit yang terbengkalai. Tentu saja Max ragu untuk masuk karena bisa saja banyak monster maupun orang jahat. Tapi Lucy tak peduli dan tetap nekat untuk masuk seorang diri. Lalu Max mencoba menyusul tapi tak kunjung menemukan keberadaan Lucy. Hingga akhirnya ia terjebak di ruangan dan pingsan karena menghirup gas di sana. Singkat cerita, mereka berdua tersadar dan sudah berada di dalam bunker nomor 4. Lalu kita diperlihatkan masa lalu dari Cooper yang saat itu sedang mengiklankan bunker karena perang sudah dimulai sehingga bunker dibutuhkan untuk jaga-jaga jika keadaan perang semakin memburuk. Lalu kembali ke masa sekarang. Cooper kedatangan beberapa orang berseragam seperti sheriff dan Cooper dibuat pingsan karena sudah menghancurkan tempat bisnisnya. Max berhasil diobati oleh para warga bunker 4 yang kebanyakan dari mereka berasal dari permukaan. Sebelum dibiarkan bergabung bersama lainnya, Max dan Lucy dikarantina terlebih dahulu karena takutnya mereka sudah terpapar radiasi yang bisa membahayakan seluruh koloni. Singkat cerita, mereka dinyatakan aman dan bergabung dengan semua orang. Tapi tak lama kemudian, pemimpin bunker 4 datang dan ia hanya memiliki satu mata seperti siklop bernama Benjamin. Ia memperingatkan mereka berdua untuk menjauhi level 12 atau lantai 12 dan menyambut atas kedatangan mereka dengan senang hati. Lalu Lucy menyadari jika bentuk orang yang ada di sana berbagai macam dan memiliki bentuk yang aneh, membuat Lucy dan Maximus sedikit tidak nyaman. Sorry. Have a nice eye. Lots of people have one eye. Lalu kita diperlihatkan kembali ke masa lalu dari Cooper. Saat itu Cooper sedikit kesal kepada istrinya karena selalu menghabiskan waktunya untuk bekerja di Vault-Tec, sebuah perusahaan swasta yang menjual bunker. Namun istrinya tetap ingin bekerja karena dengan begitu mereka bisa mendapat kamar bunker yang bagus bagi masa depan mereka nantinya.
Lalu Cooper bertemu dengan temannya yang mengatakan jika Vault-Tec ini berusaha agar perundingan damai perang tidak berhasil karena bagaimanapun juga Vault-Tec perusahaan swasta yang hanya memikirkan uang. Karena jika perundingan damai berhasil, maka penjualan bunkernya akan menurun. Kembali ke Lucy yang sangat terpukau dengan hasil kerja Benjamin yang selalu menerima kedatangan dari orang baru meskipun mereka dari permukaan. Lalu Lucy mencoba menanyakan tentang lantai 12 yang sebelumnya dikatakan oleh Benjamin. Namun pertanyaan itu membuat Benjamin marah dan mengusir Lucy dari ruangannya. Di waktu yang sama, Max melihat power armor miliknya yang berhasil ditemukan oleh tim penjelajah bunker 4 dan Maximus juga menemukan sumber daya listrik yang digunakan oleh bunker 4. Lucy sendiri berkeliling bunker untuk beradaptasi. Lalu beberapa orang mulai berkumpul bersama untuk melakukan tradisi orang permukaan. Lalu di sisi lain Gould ditangkap dan dibawa ke kawan lamanya karena Gould sudah menghancurkan bisnis di wilayahnya. Lalu Gould mengaku bersalah dan tidak mau bertanggung jawab sehingga Gould akan dihabisi. Tapi nyatanya Gould berhasil menghabisi 2 pengawal kawannya dengan sangat mudah. Gould kemudian melihat gambar Moldaver di sana dan ia teringat dengannya di masa lalu. Cooper di masa lalu ternyata bertemu dengan Moldaver, sedangkan di bunker sendiri, tradisi yang dimaksud adalah menyembah Moldaver yang dianggap akan menyelamatkan umat manusia. Setelah melihat kejadian tersebut, Lucy bergegas menemui Max agar segera pergi dari sana karena sikap semua orang di bunker 4 sangatlah aneh. Namun Max menolak karena ia sudah nyaman, terlebih lagi ia mendapat makanan yang enak dibandingkan di permukaan. Lucy kemudian secara diam-diam pergi ke lantai 12 untuk membuktikan jika bunker memiliki rahasia yang mengerikan. Benar saja, di lantai 12, Lucy menemukan rahasia yang mengerikan karena di sana dibuat tempat untuk dijadikan eksperimen manusia. Tapi pada akhirnya Lucy ketahuan, namun meski mencoba kabur, Lucy tetap tertangkap, sedangkan Max sendiri bersantai di kamarnya sambil menonton film Avenger. Gould sendiri datang ke rumah petani timah untuk mencari keberadaan Moldaver, karena jika tidak, Gould akan menghabisi mereka semua. Karena ketakutan, mereka akhirnya memberitahu semua yang dibutuhkan oleh Gould, dan setelah mendapatkan informasi yang dibutuhkan, Gould akhirnya pergi dari sana. Di masa lalu, Cooper sendiri datang ke sebuah acara milik Moldaver yang menjelaskan tentang peperangan, sehingga Cooper yang ada di sana menganggap jika semua perkataan yang ia dengar adalah omong kosong belaka. Lalu Moldaver mencoba meyakinkan Cooper jika prinsipnya salah, dan Moldaver juga mengaku jika ia mengenal istrinya. Ternyata Moldaver tahu jika istri Cooper sedang mengerjakan sumber daya yang tidak terbatas agar bisa digunakan di bunker. Lalu Moldaver berniat memata-matai istri Cooper dengan bantuan Cooper, namun Cooper menolak dan tetap menyimpan alat penyadap milik Moldaver. Kembali ke Lucy yang ditangkap karena sudah melanggar peraturan bunker. Semua tebakan Lucy salah karena eksperimen di lantai 12 adalah untuk menahan para penghuni asli bunker 4 yang terus-terusan bereksperimen kepada orang permukaan menjadi gulper. Hingga akhirnya gulper melawan dan lepas dari bunker 4. Meskipun Lucy mengerti keadaan tersebut, tetap saja Lucy harus dihukum karena sudah melanggar peraturan dan melakukan kekerasan di dalam bunker. Pada akhirnya Lucy dihukum dengan dibuang ke permukaan. Namun meski begitu, mereka sangat baik. Lucy tetap diberi suplai makanan selama 2 minggu. Sementara itu, Max akhirnya tersadar dan mencuri inti daya bunker 4 untuk mengaktifkan power armornya.
Setelah itu, ia langsung mengobrak-abrik bunker 4, padahal meskipun aneh mereka semua adalah orang yang sangat baik. Somebody maybe check on him? Setelah keluar dari bunker, Lucy menganggap jika mencuri inti daya mereka adalah hal yang salah, dan Lucy meminta Max untuk mengembalikannya. Awalnya Max menolak karena mereka membutuhkan power armornya, tapi pada akhirnya Max luluh dan mengembalikan inti dayanya. Setelah itu Lucy menganggap jika Max adalah orang yang baik, sampai Max akhirnya menceritakan bagaimana ia mendapatkan power armor miliknya. Tapi bagaimanapun juga Lucy tetap menerima Max karena ia juga pernah menyakiti seseorang. Sementara itu, Thaddeus masih berjuang mencari menara radio untuk penjemputan. Meskipun kakinya terluka sangat parah akibat dari Maximus, Thaddeus terus berjalan hingga akhirnya ia bertemu dengan orang asing yang menawarkan sebuah obat untuk kakinya. Awalnya Thaddeus tak percaya, tapi ia tak ada pilihan lain. Thaddeus pun kemudian diobati dan ternyata luka di kakinya seketika menjadi sembuh. Dan sebagai imbalannya, Thaddeus memberikan inti daya miliknya yang ia dapatkan dari Maximus. Oh shit. Hey, here. Di bunker 33, semua tahanan Raider tewas, diduga karena diracuni oleh seseorang, dan terlihat jika Norm mencurigai Betty sebagai pelakunya. Lalu Betty segera membagi beberapa orang untuk tinggal di bunker 33 dan 32. Norm sendiri kebagian tinggal di bunker 33, sedangkan Chad dan Step tinggal di bunker 32. Di sisi lain, Cole menemukan bekas jejak Thaddeus dan berhasil menemukan anjingnya kembali. Lalu Cooper di masa lalu akhirnya menyadap alat milik istrinya. Namun akhirnya Cooper sadar jika perbuatannya adalah salah. Lalu malamnya Cooper terus kepikiran dan akhirnya mengambil alat penyadapnya yang ada di tempat sampah. Singkat cerita, Lucy dan Max berhasil menemukan Thaddeus. Thaddeus yang melihat mereka berdua langsung menembakinya, namun semua tembakannya meleset, hingga Thaddeus tak sadar menginjak jebakan yang membuat lehernya tertancap anak panah. Lalu saat diambil, luka Thaddeus sembuh kembali yang menandakan Thaddeus akan menjadi seorang Ghoul. Karena jemputan datang, Thaddeus takut dihabisi oleh Brotherhood karena menjadi seorang Ghoul. Max kemudian membawa kepala Wilczek dan menyuruh Thaddeus pergi. Kemudian Max menukar kepalanya dan kepala asli dibawa Lucy untuk pergi dari sana. Di bunker 33 beberapa orang tak mau tinggal di bunker 32. Namun karena paksaan akhirnya mereka menuruti kemauan Betty. Saat Betty tak ada di kantornya, Norm secara diam-diam mengakses komputer milik Betty dan menghubungi pemimpin bunker 31 dengan berpura-pura sebagai Betty. Tapi pemimpin 31 malah menanyakan apakah Betty ketahuan dan membuat Norm semakin curiga. Terlebih lagi Betty diminta untuk segera datang ke bunker 31. Pada akhirnya, Norm dengan nekat pergi seorang diri masuk ke dalam bunker 31. Max akhirnya sampai di hadapan pemimpin Brotherhood. Lalu saat dicek, ternyata kepalanya palsu, membuat Max akan dihukum mati. Tapi Dan yang ada di sana membela Max agar tidak dihabisi. Setelah itu, Max mengaku jika Titus tewas saat kabur dari monster dan Max berjanji akan membawa mereka kepada kepala yang asli. Di sisi lain, Lucy akhirnya sampai di markas Moldaver untuk memberikan kepala Wilczek. Setelah itu, Lucy akhirnya bertemu secara langsung dengan Moldaver. Pada akhirnya Moldaver berhasil mendapatkan chip yang berada di leher milik Wilczek. Lalu kita diperlihatkan yang sebenarnya jika saat Cooper mendengarkan percakapan istrinya dengan para petinggi Vault-Tec, istrinya menyarankan untuk menjatuhkan bomnya sendiri daripada menunggu perang.
Tapi meski begitu masih ada banyak permasalahan jika nantinya mereka akan hidup di dalam bunker. Oleh karena itulah mereka mengadakan rapat untuk mencari ide yang brilian agar umat manusia yang ada di dalam bunker tetap terjaga selama bertahun-tahun. Pada akhirnya terpikirkan sebuah cara, yaitu orang di zaman sebelum perang nuklir akan ditidurkan dan akan terbangun bergantian untuk menjadi pemimpin di bunker. Benar saja, Norm yang berada di bunker 31 menemukan banyak kapsul yang salah satunya adalah kapsul milik ayahnya. Dan bunker 31 dipimpin oleh sebuah robot yang menggunakan otak manusia. Di sisi lain, Moldaver menceritakan jika ayahnya bukanlah dari masa sekarang, melainkan dari zaman jauh sebelum perang. Awalnya Ibu Lucy yang bernama Rose menemukan sesuatu yang disembunyikan oleh Hank. Namun setelah sadar jika Hank bersalah, Rose pun kabur bersama Lucy hingga akhirnya bergabung di kota Sedisen dan sangat dekat dengan Moldaver. Namun saat dijemput oleh Hank, Rose tak mau ikut sehingga hanya Lucy yang dibawa kembali ke bunker. Setelah itu, Hank mengebom Sedisen dan dengan cara itulah agar semua orang masih mau tinggal di dalam bunker milik Vault-Tec. Sedangkan chip yang ada di leher Wilczek sebelumnya adalah sebuah fusi dingin atau daya yang tidak terbatas, dan Moldaver mengajak Lucy untuk membuat dunia baru di permukaan yang lebih baik daripada di bunker. Langkah terakhir saat ini adalah Hank harus memberikan kodenya agar fusi dingin bisa diaktifkan. Moldaver juga memberitahu Lucy jika akibat pengeboman Rose menjadi seorang ghoul sepenuhnya. Pada akhirnya Lucy memihak kepada Moldaver dan meminta ayahnya untuk memberikan kodenya. Hank yang luluh akhirnya memasukkan kodenya dan fusi dingin berhasil diaktifkan. Di bunker 31, Norm ditahan di sana karena sudah tahu terlalu banyak dan tak ada pilihan lain selain tertidur di kapsul milik Hank sampai menunggu waktu yang ideal untuk pergi ke permukaan. Baru saja fusi dingin diaktifkan, rombongan Brotherhood of Steel sudah datang untuk mengambil chip tersebut. Akhirnya perang pun pecah dan banyak orang yang tewas demi memperebutkan daya yang tak terbatas tersebut. Just one day will be alive. Di tengah kekacauan, Hank mengaku kepada Lucy jika ia tak ada pilihan lain karena banyak orang rela melakukan hal yang mengerikan demi bertahan hidup. Dan menurut Hank, ia sudah mengambil keputusan yang tepat. Saat masuk ke ruangan Moldaver, Max beserta rombongan terhalang oleh Cole yang menunggu kedatangan mereka. Karena tahu kelemahan dari power armor, Cole dengan cepat berhasil membantai mereka semua meskipun menggunakan power armornya. Max akhirnya berhasil menemui Lucy dan tanpa sadar Max membebaskan ayahnya. Namun Lucy kembali menolak dan menceritakan jika kehancuran Sedisen adalah ulah ayahnya. Hank kemudian menggunakan power armor dan memaksa Lucy untuk kembali dan melumpuhkan Maximus. Lalu Cole yang ingatannya kembali menanyakan lokasi keluarganya kepada Hank. Namun Hank akhirnya kabur meninggalkan anaknya. Lucy kemudian menghabisi ibunya sendiri karena tak tega melihatnya tersiksa dalam wujud Cole-nya. Cooper yang ada di sana menyarankan Lucy untuk pergi karena Brotherhood of Steel akan menguasai tempat tersebut dan akan menghabisi semua orang yang tersisa di sana. Sedangkan Cooper sendiri masih akan tetap mencari keberadaan keluarganya. Lucy akhirnya pergi meninggalkan Max karena menganggap jika Max sudah tewas. Beberapa waktu kemudian, Max akhirnya tersadar dan di sana sudah ada Moldaver dalam keadaan sekarat. Dan dengan diaktifkannya fusi dingin, seluruh kota kembali teraliri listrik. Tak lama kemudian, Dan datang melihat Moldaver tewas dan menganggap jika Max sudah menghabisinya.
Hank sendiri menuju sebuah kota dalam keadaan sudah terpapar radiasi, sedangkan Lucy sendiri bergabung dengan Cole untuk mencari keluarganya. Setelah itu, film pun berakhir. Itulah guys alur cerita film Fallout series 2024. Ending di film ini masih ngegantung dan masih ada season keduanya, entah kapan akan dibuat. Tapi film ini sangat seru untuk ditonton karena ceritanya yang sangat menarik. Untuk kalian yang suka channel alur cerita film, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa mendapatkan notifikasi video baru dari channel ini. Untuk kritik, saran, dan lain-lain, kalian bisa tambahkan di kolom komentar. Terima kasih yang sudah menonton, sekian dan sampai jumpa.